Oke, Pusvok Lover, to protect people, animal, and crops. Kembali lagi bersama kita dari channelnya Panorama Ladang Musindo. Kali ini kita bersama Pak Haji Uus di kandang beliau nih, sedang lagi main, mampir. Ini episode yang lumayan spesial juga karena kita datang langsung ke kandang bersama Pak Haji Uus. Kita sapa dulu, apa kabar Pak Haji? Baik, Pak Bisa perkenalan? Pak Martin. Iya, siap. Bisa perkenalan diri dulu Pak Haji nih. Saya panggil Pak Haji Uus nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa ya. Oke, Slow aja ya. Pak Haji mau tanya-tanya sedikit nih, kita main mampir. Boleh. Mau tahu tentang kandangnya nih, nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa, boleh. Siap, Pak Haji mau belajar juga. Iya. Pak Haji gimana sih awal terjun nih Pak ke peternakan nih Pak? Ya karena tertarik aja, pengen menjalani dunia peternakan. Dunia peternakan, suka nyoba-nyoba, ya? Awalnya iya, suka awalnya. gitu. Iya. Awalnya nyoba-nyoba, nggak taunya suka. Oke, keterusan. Siap. Tapi kalau seandainya lebih pilih mana sebetulnya untuk dari domba, ayam, sapi gitu? Apa emang semuanya suka? Semuanya suka, Ya. tapi saya lebih suka ya domba sama sapi. Domba sama sapi lebih suka ya, siap. Berapa lama nih Pak Haji, udah berapa lama? Waduh, kalau disebut udah lama ya. Udah lama. Sekitar 15 tahunan lah, lebih kayaknya. Lumayan ya. Iya, lumayan lama. Lumayan lama. Berarti pantas juga nih pemirsa kita tanya-tanya nih Pak Haji untuk korek-korek pengalamannya sedikit. Nah, kalau untuk ininya Pak Haji, gimana sih prospek peternakan kita di Indonesia sebenarnya 5 hingga 10 tahun ke depan tuh apa masih bagus atau enggak sebenarnya? Ya, kalau disebut bagus, masih bagus. Masih bagus. Yang penting kita harus tekun aja dalam usahanya, harus sabar. Telaten lah untuk merhatiin peternakannya. Siap. Jadi kita jangan sampai apa namanya? Yang intinya telaten lah. Liatin, kontrol terus ternaknya. Nah, paling banyak keluar nih sebenarnya buat kurban, akikah, buat restoran atau buat pembibitan? Kalau kandang saya ini paling buat kurban. Banyaknya kurban. Iya, udah punya karena pasar. ini buat stok kurban. Iya. Tapi ya kalau yang ada akikah, apa yang satuan lah, saya lain juga gitu. Pak Terbuka Martin. juga Iya. ya. Siap. Sebenarnya usaha ini masih tertarik nggak sih buat generasi muda nih Pak Haji? Ya kalau harusnya ya harus tertarik lah. Karena ya kalau dibilang ada untungnya ya ada. Iya, namanya usaha lah, pasti ada untung ada rugi. Betul. Cuman ya kitanya harus rajin aja lah buat ngurusnya gitu, mau telaten lah ya. Iya. Intinya mau menjalaninya gitu lah. Oke. Nah, kalau buat mulainya Pak Haji, berapa sih sebenarnya jumlahnya gitu ya, minimal untuk kita bisa memulai ternakan ini nih? Kalau untuk awal, iya betul, untuk pemula ternak. Betul. Ya kalau itu paling 20 lah, 25 lah Pak Martin. Karena kan belajar dulu. Iya. Nanti kan udah belajar, udah meningkat lagi. Iya. Sampai 30, 50. Ngawalinnya begitu ya. Awalnya dari 20 sampai 25 aja lah. Iya. Untuk pemula. Siap. Nah, kesalahannya apa yang biasa dilakukan anak muda atau pemula-pemula ini nih Pak Haji biasanya tuh? Kesalahan terbesarnya mereka gitu. Ya, kesalahannya kadang apa ya, dianya intinya kan tiap hari kan harus kita kan cari rumput ya. Betul. Dari segi cari rumput, kalau pasokan makan buat ternaknya ada, ya insya Allah aman-aman aja. Iya. Artinya tetap harus kendala ya. Iya. Harus tetap kendala-kendala itu harus dijalanin gitu kali ya. Iya. Kadang kan anak muda sekarang kan nyari rumput ogah, waktunya nyari rumput tidur. Betul. Yang penting kita rajin lah untuk nyari rumput. Betul. Kalau dari sisi pembibitan, memilih bibit yang berkualitas yang gimana? Ciri-cirinya Pak Haji? Kalau
ya yang sehat, gemuk. Kelihatan kan mana yang sehat, mana yang enggak gitu kan Pak Martin. Ya pembibitan kelihatan, nanti juga berjalan sendirilah dari segi kambingnya gitu. Itu ketahuan juga ya. Ketahuan. Rasnya apa Pak Haji yang bagus? Kalau untuk pemula ya berarti ya. Untuk pemula ya Supok sama Garut. Supok Garut ya. Iya, nah di sini kalau di sini apa Pak Haji? Ini saya Supok, Garut, Merino. Campur. Ya. Campur juga ya. Campur. Ya. Tapi kalau untuk pemula tadi mungkin ya bagus Supok sama Supok, Garut lah. Sama Garut. Iya. Siap. Kalau luasan lahan nih Pak Haji, berapa luas sih yang ideal nih buat pemula? Ya kalau pemula paling 30 berapa ya? Untuk luasan lahan ya, atau kapasitas lah, kapasitas kandang kira-kira 30 persegi aja. 30. Kalau ini kapasitas berapa Pak Haji? Kalau ini mau panjang ini. Ini kapasitas untuk 200 ekor ini, satu kandang ini. Satu kandang, 200 ekor. 200 ekor ini. Ini untuk domba dan kambing aja ya? Iya, yang ini ya? Yang ini. Kalau di bawah kan ada tuh sapi. Buat 50 ekor. Oh itu sapi buat 50 ekor? Iya, di bawah. Di bawah. Itu kelihatan tuh atapnya Pak Martin. Iya, itu buat sapi itu ya? Buat sapi di bawah. Siap. Kembali nih Pak Haji, kita ke manajemen pakan. Jadi apa namanya, jenis pakan yang paling efisien yang Pak Haji lakukan apa sih nih Pak? Ya paling dari rumput. Rumput ya? Iya, rumput. Kita kan punya lahan buat nanemin rumput gajah itu. Betul. Buat stok nanti. Iya. Kita susah cari rumput yang liar gitu kan. Jadi kita punya stok rumput gajah. Jadi nggak kemana-mana lah nyari rumput kalau udah punya stok gajah itu, rumput gajah. Kalau arjen bisa tuh ngambil di situ bisa, gitu ya? Iya. Kalau iya. arjen. Kalau saat lagi kemarau, kalau rumput kan kendalanya itu tuh Pak Haji biasanya tuh. Nah strateginya apa Pak Haji kalau seandainya lagi kemarau, lagi? Ya itu. Kan kalau di sini kalau kemarau rumput susah. Kering. Betul. Soalnya kan di sini hampir satu desa ini mayoritas 90% peternak kambing. Betul. Jadi rumput liar kan berebut. Iya. Ya kita punya lahan stok sendiri. Itu rumput strateginya gajah. lah malah ya. Jadi strateginya itu ya, menyiapkan itu. Menyiapkan untuk nanti musim kemarau. Ini kan lagi musim kemarau nih Pak Martin nih, lagi susah rumput. Tapi kan saya udah punya stok sendiri gitu, tenang. Jadi nggak usah nyari-nyari. Iya. Nggak usah berebut. Oke. Kita masuk ke ini Pak Haji, ke kesehatan ternak ya. Ternak. Kira-kira penyakit apa sih yang sering nyerang ternak? Ya, kalau untuk peternak saya ini ya Pak Martin, paling cuman kembung sama cacing. Kembung sama cacing. Iya. Kalau cacing itu udah diserangnya nanti kalau musim hujan. Soalnya kan rumput kita makanin basah. Iya. Nah, usahakan jangan sampai yang basah dikasih ke kambing gitu. Oh, nggak bisa, jangan tuh. Jangan itu, karena kan kalau musim hujan cacing kan ke atas telurnya. Di rumput. Makanya kan itu sering cacingan kambing. Iya. Harus kering dulu ya. Harus kering dulu, minimal ya, jangan nggak kering juga udah diamparin gitu rumputnya kalau dapat nyabit tuh. Diamparin. Iya. Biar airnya turun. Kalau untuk mencegahnya apa yang dilakukan dari kandang Pak Haji? Kalau mencegahnya ya kita pakai obat cacing. Obat cacing? Ada. Vaksinasi ada? Enggak ada. Kecuali kalau yang udah parah, vaksinasi. Tapi saya panggil mantri ada. Oh, panggil mantri. Panggil mantri. Nanti disuntik. Oke. Kalau obat cacing rutin? Rutin. 1 minggu itu harus rutin kalau untuk musim hujan. Iya. Itu aja sih kendala itunya. Iya. Nah, menjaga kandangnya berarti? Ya harus tetap bersih. Kesehatan kandang. Kandang itu harus tetap bersih. Iya. Makanya tadi saya jalan-jalan dikit ke kandang Pak Haji. Iya, nggak apa-apa. Kayak bersih banget ya, izin ya. Iya, nggak apa-apa Pak Martin. Lumayan. Sekalian lihat-lihat. Iya. Oke Pak Haji, untuk berapa sih
kita bahas reproduksinya nih, umur ideal indukan mulai bisa dikawinin nih. Kita Ya, domba lah ya, bicara iya, domba aja umur- dulu deh. Setahun setengah itu udah bisa dikawinin. Setahun setengah ya? Iya. Oke. Berarti target kelahiran yang dianggap baik itu dalam setahun berapa Pak Haji? Ya kadang dua kali lahir itu ya, jadi Setahun 2 kali? iya 6 bulan 6 bulan, setahun 2 kali, 6 bulan. Berarti sekali melahirkan dia berapa tuh? ya. Kalau lagi Bisa. bagus ada yang 3, ada yang 2, tapi Oh. kebanyakannya 1 sama 2. Oke, berarti kalau rata-rata ya 2 lah berarti Iya, ya, 2 sekali lah, kelahiran 2. taruhlah 2. Berarti dalam setahun bisa dari 1 indukan bisa 4 lah ya. Iya. Setahun, jadi karena 4. setahun 2 kali, sekali melahirkan yang baik itu 2 rata-ratanya Iya, gitu, 2. berarti 4. Oke. Kalau di sini pembibitan kan berarti ya? Pembibitan ya, Pembibitan. Pak Haji. Nah, tantangannya apa Pak Haji kalau pembibitan? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada juga ya? Nggak ada. Oke. Yang penting makanannya cukup aja, itu aja. Itu aja intinya ya, sama kesehatan kandang itu juga Kesehatan kali ya. kandang. Iya, iya. Untuk pemasarannya ada teknologi yang ini nggak Pak Haji gunakan pada saat ini gitu? Nggak ada sih ya, cuman paling teknologinya di-share di WhatsApp aja WhatsApp. kalau penjualan Idul Adha. Media sosial berarti ya? Iya, media sosialnya. Melalui WhatsApp. Ya, ya, Di- ya, ya. Cukup membantu lah sekarang Iya, ada cukup WhatsApp ya. membantu, iya, karena pada ada tahu kan. Oke. Ya, ya, ya. Oke, Pak Haji, kita masuk ke pengendalian hama nih. Pak Haji mau tanya-tanya sedikit tentang biosecurity kandang lah, biosecurity, Iya. biosecurity yang Pak Haji jalankan nih. Hama apa aja Pak Haji yang sering ganggu kandang nih? Seringnya sih nyamuk sama lalat. Nyamuk dan Iya, lalat. Pak Martin. Iya, iya, iya. Berapa penting buat Pak Haji nih mengendalikan nyamuk dan lalat nih? Ya harus penting banget itu. Penting banget ya? Karena itu kan induknya penyakit. Benar, benar. Satu kan buat hewan, terus kan Betul. keduanya buat yang kerja juga kan. Betul, betul. Pekerja-pekerja kan harus sehat. Oh, kalau menjaga kebersihannya kandang secara efisien, berarti apa aja yang dilakukan? Ya bersih-bersih kandang, Iya. terus kotorannya kan harus diambilin. Oh, Yang penting oke. wilayah sekitar kandang harus bersih lah. Oke. Terus ya itu aja, bersih-bersih kandang. Hmm. Kadang kita juga pakai fogging juga, Pak Oh, Martin. fogging. Pengendalian buat Fogging serangga, 1 lalat, bulan, kadang nyamuk. 2 kali. Sebulan 2 kali Iya, fogging? Iya, fogging. Oh, rutin tuh ya? Rutin. Itu kan buat Hmm. nentuin telur-telur nyamuk sama lalat. Pak Betul, Martin. betul. Buat disinfeksi kandang Iya, rutin lah ya, iya. gitu ya. Nah, biasanya kapan ngelakuin itu kalau fogging tuh? Sekitar jam waktunya, Waktunya? sore, Sore hari? jam 4, jam 5 itu kan sedang reproduksi Bener, biasanya. bener. Angin juga lagi apa Redup. namanya? Redup ya. Nggak ada angin. Nggak ada angin. Gitu kan. Nah, itu waktu-waktu yang pas buat fogging kali Iya, ya? buat fogging. Siap, siap. Kira-kira kalau seandainya itu nggak ada gimana tuh, Boy? Wah, repot. Nggak ada kalau- fogging gitu? Ya harus ada. Harus ada ya? Harus ada fogging tetap. Karena kan dia buat membasmi telur-telur itu. Hama-hama itu ya? Hama-hama. Betul. Berarti bisa menurunkan produktivitas kalau ada kena serangan dari penyakit dari lalat atau nyamuk gitu ke peternak ke ternaknya gitu, ada nggak? Menurunkan produktivitas apa namanya? Dagingnya gitu Ya maksudnya. kan nanti kan dia Kalau dia sakit. serang, sakit. Ah. Kadang kan kalau kena gigitan kan kambing ketahuan, nggak mau Betul, diem. betul. Bunyi kan. Betul. Ya itu. Ada pengaruh ya Ada berarti. Ya? pengaruh. Hmm, Nafsu makan nafsu menurun. makan turun, daging turun udah Turun otomatis tuh. nantinya kan. Jadinya Betul. kurus kambingnya. Kurus, kurang terus berarti. Dijualnya kan jadi berkurang Pak Iya, Martin. iya, iya, gitu. siap, siap. Diseruput dulu Pak Martin. Seruput oh ya, Aduh, silakan, ini. silakan. Pak Haji, aduh. Luar biasa. Santai dulu Pak Martin. Kopi, Iya, kopi apa? sambil- Kopi ini Pak Haji nih ya. Ini biasa kopi kapal api. Oke, Pak Haji. Berarti sangat diperlukan ya kalau sangat untuk diperlukan. fogging ya. Nah, kalau seandainya enggak tadi pemirsa
bahayanya bisa menurunkan produktivitas untuk ternak dan juga para pekerjanya, Pak Haji ya. Iya. Ada berapa pekerja di sini, Pak Haji? Ada 10. Kurang lebih? Iya, Ada 10 ya? Ada 10. Itu bagi-bagi tugas lah ya? Bagi-bagi tugas. Siap. Repot juga kan? Pemirsa, kalau ada 2 orang yang sakit, 3 orang yang sakit cuman gara-gara gigit nyamuk atau terkena penyakit karena lalat gitu ya. Nah, jangan lupa diinspeksi kandang itu diperlukan, pemirsa. Kandang apapun berarti ya, Pak Haji, sebenarnya harus itu. Ayam, bebek ya. Ayam, bebek. Bagus itu, harus pakai fogging. Betul. Nah, kita masuk ke pemasaran nih, Pak Haji. Gimana sih menurut Pak Haji nih, pemasaran kita untuk ekspor memungkinkan nggak? Waduh, kalau untuk ekspor kayaknya nggak bakalan, Pak Martin. Saat ini nggak Bakalan. mungkin. Soalnya untuk wilayah sekitar kita juga kekurangan gitu kan. Oke, sudah cukup lah ya. Cukup. Di kita aja gitu. Iya. Di kita aja mungkin ya sudah cukup. Cukup. Buat ekspor juga kekurangan. Berarti nggak memungkinkan. Nggak memungkinkan. Ditambah sama tadi Pak Haji Us, sebelum ini kan kita udah ngobrol-ngobrol ada ternak yang impor. Iya, impor. Itu yang ngejatuhin harga, yang impor itu, Pak Martin. Yang dari luar ya. Kadang kan lebih murah jualnya dia. Ada persaingan harga berarti. Iya. Artinya, tapi dia nggak ini juga dong, Pak Haji. Maksudnya kalau seandainya dia masukin dari luar, karena stok kita di sini cukup tadi kata Pak Haji, atau kekurangan bahkan, Iya. berarti kita ngambil di luar nggak ada salahnya berarti kan? Yang nggak ada salahnya, cuman harganya itu Harga yang akan bikin bersaing. Ini Berubah ya? yang berubah. Ya. Oke. Nah, Pak Haji, kalau menurut pandangan Pak Haji nih, kesalahan finansial apa yang paling sering dilakukan nih sama peternak-peternak kayak Pak Haji nih? Kira-kira saya sering salah secara penghitungan keuangan buat naruh strategi ini di sini, pernah nggak Pak Haji? Nggak ada ya. Nggak ada kesalahan. Iya. Berarti emang udah lancar aja, Pak Martin. Lancar-lancar aja. Iya, alhamdulillah. Mantap, alhamdulillah. Kalau tantangan peternakan ini yang Pak Haji miliki ini ada juga? Nggak ada juga? Nggak ada. Nggak ada juga ya? Tantangan nggak ada. Ya tantangannya yang kita harus rajin aja. Tekun cari rumput, rajin, insya Allah. Iya. Ya peternak pasti berhasil kalau kitanya rajin nyari rumput, buat makannya. Paling tadi ya kendala-kendala tantangannya, kendala-kendala pakan gitu ya, kendala hama ya. Siap. Kalau saya bertanya gini Pak Haji, dukungan apa sih yang paling dibutuhkan peternak dari pemerintah gitu? Ada nggak yang perlu didukung? Ya ada sih. Apa kalau tuh? Itu mah pakan lah. Pakan ya? Iya. Oke. Berarti cukup itu Ya, aja pakan, obat-obatan kalau bisa gitu Kalau kan. bisa, Ada ya. dukungan dari pemerintah buat Siap. peternak semua nih yang Siap, ada di siap. Indonesia nih, Pak Martin. Karena itu menjadi kendala ya. Mm. Siap. Kita sampaikan langsung buat pemerintah daerah setempat lah Iya. gitu ya, atau pemerintah pusat juga bahwa pakan itu menjadi kendala gitu ya. Kendala ya tidak serius sih, cuman kan kalau ada pakan dari pemerintah kan Lebih kita ringan. lebih ringan, bisa Betul. di rolling lah Betul, makannya, ada betul. rumput, Betul. ada makan istilahnya yang fermentasi itu. Fermentasi gitu ya. kan. Betul. Iya. Tapi sebenarnya kalau semakin maju peternakan, artinya dengan mencukupi pasar lokal, dibantu subsidi oleh pemerintah, kita justru malah bisa mengekspor ya. Iya, insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya. Jadi pasar global nih luar bisa kita penuhi. Iya kan, yang harus mengekspor kan kita harus kambingnya yang bagus-bagus. Bener, ada standarnya Iya, kan. kalau dipakanin rumput kan kurang gitu kan. Tapi Betul. kalau pakai pakan istilahnya ada bantuan dari pemerintah nih, pakai fermentasi itu kan beda. Beda ya. Gemuk-gemuk, bagus-bagus Iya. lah istilahnya. Standar berat gitu ya kan. Beratnya. Iya. Masa kita ekspor yang jelek-jelek kan nggak mungkin, Pak Martin. Benar. Siap. Nah,
semoga didengar nih sama pemerintah-pemerintah Iya. nih ya. Kita buat memajukan akhirnya peternakan industri peternakan yang ada di Indonesia kan bisa maju bareng-bareng, Ya, meningkat lah. meningkat, kita ekspor, nambah devisa negara kita sendiri berarti. Iya. Luar biasa. Pak Haji. Pak Haji, ini ada quick fire nih, ada game sedikit nih buat Pak Haji ya. Game. Pak Haji kalau boleh jawab singkat Iya, dengan boleh, pilihan-pilihan saya nih. Iya. Kalau saya pilih bibit atau penggemukan, Pak Haji pilih apa? Penggemukan. Penggemukan. Oke. Kalau kandang terbuka atau tertutup? Tertutup. Tertutup. Kurban atau pembibitan? Kurban. Kurban. Cepet-cepet juga nih Pak Haji nih jawabnya, kayaknya udah Iyalah. pasen nih. Udah pengalaman nih. Oke. Rumput atau silase? Rumput. Rumput. Manual atau digital? Manual. Manual. Tantangan terbesar dalam satu kata? Rumput. Oh, itu jadi tantangan ya rumput Iya, ya. karena luar kan biasa. musim kering susah. Benar, luar biasa. Target usaha 5 tahun ke depan? Target ya harus meningkat lah. Harus meningkat. Omset harus Omset. bertambah lagi, Pak Martin. Luar Insya biasa. Allah. Amin. Iya. Iya, iya. Ini juga kan lagi di jalan nih. Apa tuh? Mau kirim dari itu Garut 45 ekor. Wah, Pak luar Martin. biasa. 45 Kalau ekor? mau nungguin nanti habis Jumatan Pak Martin. Habis Jumatan datang? Iya, datang. Ini yang 45 kepala ekor. hitam apa? Campur. Oh, campur. Martin. Ada Oh. ada apa? Jantan, betina campur. Oh, campur. Jenisnya juga campur juga? Campur. 45 ekor? 45 ekor. Lagi di jalan Pak Martin. Oh, lagi di jalan. Itu kalau 45 ekor biasanya dari pakai truk apa di pengiriman? Truk engkel Pakai yang engkel? kecil itu, mobil engkel Oh. yang roda satu tuh. Iya, iya, iya. Truk iya. yang roda satu belakangnya Pak Martin. Oh, iya, iya, iya. Luar biasa dari Garut. Garut langsung. Emang bagus Garut ya, Pak Haji ya? Iya, buat pembibitan dari Garut, Iya, 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 iya. Kalau kambing, kambing. kalau sapi, Kalau sapi mah ya Jawa, Jawa Timur kali ya? Jawa Timur, Jawa Iya. Tengah. Iya, iya, iya. Boleh sih kalau emang sempat nanti kita tunggu ya pemirsa Iya, ya. Tapi kalau iya. tidak memungkinkan ya kita udah bisa lihat-lihat di sini kan sebenarnya ya. Iya. Pak Haji, sebelum kita akhiri nih, terakhir nih ya, mau minta inspirasi dari Pak Haji nih ya. Apa sih bertanya-tanya tentang masalah momen atau suka duka Pak Haji nih, yang paling berkesan selama menjadi peternak nih, apa yang selama menjadi pemilik industri peternakan apa nih? Suka dukanya? Nggak ada suka duka, ya suka dukanya ya itu aja. Ya. Paling kalau lagi nyari rumput susah, suka Itu dukanya ya, itu aja. terbesarnya di situ ya. Paling kalau ada penyakit, hewan kena penyakit itu Iya, aja. iya. Tapi kan cepat diatasi. Betul. Gitu, Pak Martin. Nah tadi seiring dengan apa namanya untung rugi kan namanya berusaha kan Ya, biasa wajar ya, lah, wajar ya. iya, Tapi Pak ada mengalami fase itu ya Pak Haji, ada ya? rugi Ruginya ada? dikit-dikit ada Pak Martin. Ada ya? Nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa itu. Nanti kan keangkat lagi yang akan datang. Iya, iya, kan. betul, Jadi betul. kita jangan putus asa, namanya usaha terus gitu kan. Iya iya benar-benar konsisten gitu. Ya. Iya. Siap. Tapi pasti dari setiap kegagalan ada pelajaran lah Ada. Pak Haji ya, Iya. yang diambil ya. Nah kalau pesen Pak Haji, pesen untuk anak muda sekarang nih yang ingin menjadi ternak, ada pesen apa nih Pak Haji? Ya pesannya ya harus semangat, rajin, Heeh. tekun, jalani terus. Mm-mm. Yang itu aja intinya Pak Martin. Jangan menyerah ya. Jangan menyerah gitu. Iya, kan. iya, Namanya usaha pasti ada hasilnya gitu. Benar. Siap. Luar biasa nih pemirsa, kita udah dikasih waktu buat main di peternakannya Pak Haji Uus. Pak Haji, makasih banyak ngobrol-ngobrolnya. Iya, sama-sama, Pak Martin. Dikasih waktu dan tempat untuk main di sini. Nanti next kita boleh lagi main di sini Pak Haji ya. Boleh, Siap. boleh kapan aja siap Pak Martin. Siap Iya. ya. Siap. Ditunggu juga main juga Pak Haji ke Insya Allah nanti itu kan sibuk terus ngatur-ngatur anak-anaknya ya, anak-anak ya. Iya, nggak bisa ditinggal Pak Martin. Iya ya. Ya syukur-syukur Pak Martin bisa kesini main lagi gitu kan. Iya benar. Siap Pak Haji. Nah kalau dari sini ke Jakarta berapa lama tuh Pak Haji?
kalau kita mau pulang? 6 jam. 6 jam ya? Iya. Siap lah, semoga kita ada waktu ketemu lagi ya. Iya. Masih deket lah. Kalau 6 jam PP 12 jam nginep dulu kek sehari. Santai-santai ya. Iya, santai-santai. Siap. Oke, sekali lagi Pak Haji makasih banyak waktu dan tempatnya. Semoga ketemu lagi. Nanti perbincangan ini saya akan tutup dengan tagline kita Pak Haji ya. Iya, saya mau coba tutup Pulsfog to protect people, animal and crops. Yoi, luar biasa. Siap Pak Haji Us, terima kasih banyak. Sama-sama Pak Batin, sama-sama. Ketemu lagi di lain kesempatan.